Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bintang Tritopan dengan NPM 22.413. Saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya UTS mata kuliah Pengadilan HAM Internasional. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis kasus 5. Kasus Suriah dan prinsip universal jurisdiction. Yang pertama, mengapa kasus Suriah tidak dapat dibawa ke ICC tanpa rujukan DKPBB? Suriah bukan negara pihak pada Statuta Roma tahun 1998 yang menjadi dasar pendirian ICC. Menurut pasal 12 Statuta Roma, yurisdiksi ICC terbatas pada kejahatan yang terjadi di wilayah negara pihak ataupun dilakukan oleh warga negara pihak, kecuali jika ada rujukan dari DKPBB. Berdasarkan pasal 13B, tanpa rujukan ini, ICC tidak memiliki yurisdiksi atas situasi di Suriah karena tidak ada dasar teritorial atau nasionalitas yang memadai. Upaya rujukan ke ICC telah dilakukan, misalnya melalui resolusi draft S 2014-348 pada 2014 yang diajukan oleh Prancis tetapi ditolak melalui veto oleh Rusia dan Cina. Rusia menyebutnya sebagai stabilitas yang dapat menghambat negosiasi politik. Sementara Cina menekankan kedaulatan negara dan prioritas diplomasi. Veto ini mencerminkan politisasi DKPBB, di mana anggota tetap seperti Rusia, Sekutu Rusia, Suriah menggunakan hak veto untuk melindungi kepentingan geopolitik, sehingga menghalangi akses keadilan internasional. Terus yang kedua, bagaimana prinsip universal jurisdiction menjadi alternatif dari prinsip complementarity. Prinsip complementarity pasal 17 Statuta Roma menyatakan bahwa ICC hanya bertindak sebagai pengadilan terakhir jika pengadilan nasional gagal atau tidak mau menuntut. Namun ketika complementarity tidak dapat diterapkan karena ketidakmampuan atau ketidakmauan negara asal, universal jurisdiction muncul sebagai alternatif yang memungkinkan negara ketiga menuntut kejahatan internasional seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penyiksaan tanpa ikatan teritorial atau nasionalitas. Terus yang ketiga, dalam teks ini bagaimana exhaustion of national recommendation gagal diterapkan. Exhaustion of national recommendation mengharuskan korban mencoba remediasi domestik sebelum beralih ke forum internasional sesuai prinsip complementarity di Suriah. Prinsip ini gagal
karena sistem peradilan tidak independen, korup, dan tunduk pada rezim Assad serta dinas keamanan. Laporan Komisi Penyelidikan PBB dan Amnesty International menunjukkan penyiksaan sistematis di fasilitas penahanan, kurangnya proses adil, dan risiko hilang atau penyiksaan bagi pengembali. Terus yang keempat, apakah Surya dapat dianggap unwilling atau enable atau keduanya? Jelaskan. Dapat berlaku hukum internasional di lingkup nasional suatu negara adalah ketika negara tersebut unwilling dan dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran norma universal di negaranya. Dalam kenyataan, pemerintah negara Irak sendiri malah sudah meminta dari komunitas internasional untuk membantu melawan Islamic State of Iraq and Syria. Melalui Kongres Perdamaian beberapa waktu lalu, permintaan tersebut sekaligus menegaskan bahwa negara Irak dapat dikatakan unable dalam membasmi kelompok ekstremis Islamic State of Iraq and Syria. Terus yang kelima, bagaimana peran negara ketiga seperti Jerman mencerminkan tanggung jawab global dalam menegakkan keadilan HAM internasional. Peran negara ketiga seperti Jerman mencerminkan tanggung jawab global untuk menegakkan hak asasi manusia HAM internasional melalui Universal Jurisdiction, terutama ketika mekanisme multilateral seperti CC gagal. Jerman dengan populasi pengungsi Suriah terbesar memanfaatkan bukti dari korban untuk menuntut, seperti kasus Anwar Rashal 2020 atas penyiksaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini menciptakan no safe haven dan mendukung responsibility to protect dengan menargetkan pelaku yang melarikan diri. Sekian dari kami, dari saya, sekian, dan terima kasih untuk daftar pustakanya selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.